Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'dah. Al-Quran dan Sunnah itu merupakan pokok pegangan kaum muslimin. Semua harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Tetapi kita tidak bisa langsung memahami Al-Quran dan Sunnah tanpa melalui para perantara, yaitu para sahabat. Dan waktu kita dengan sahabat itu waktunya terlampau jauh. Makanya kita harus butuh namanya perantara lagi, yaitu para salafus soleh. Yaitu ada Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali dan sebagainya. Dan di bidang fikih itu ya, dan ada di bidang hadis itu ada Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasai, Tirmidzi dan sebagainya. Nah, kita pun jaraknya kita kepada para salafus saleh itu juga terlampau jauh. Makanya itu disederhanakanlah lagi oleh para pejuang-pejuang. Contohnya ada Imam Suyuti, terus ada Imam Ibnu Hajar dan sebagainya. Dan kita pun waktunya kepada beliau-beliau itu juga sangat terlampau jauh. Makanya di situ ada para kiai, ada para wali songo, terus ada para ustadz-ustadz yang dimana beliau-beliau itu sudah bahasanya itu menggampangkan kita untuk memahami Al-Quran dan Sunnah, yaitu melalui perantara beliau-beliau semua dan akhirnya kepada kita semua kayak gitu ya. Dan di sini saya akan menyebutkan beberapa tokoh yang itu termasuk untuk saat ini ya, untuk abad ini itu beliau itu orang-orang yang alimnya luar biasa. Nah, Gus Baha ini alimnya luar biasa, nggak cuma alim saja, beliau juga hafal Al-Quran di luar kepala. Makanya wajar saja para orang-orang itu ingin belajar atau menimba ilmu kepada beliau. Beliau ini punya ciri khas, yaitu sering mengambil pendapat yang agak nyeleneh, yaitu suka mengambil dari sisi yang berbeda. Ya, seumpama para mayoritas ulama itu mengatakan kamu sholatnya itu harus seperti demikian, harus seperti ini, harus seperti itu, kalau tidak seperti itu nanti tidak sah. Kalau Gus Baha enggak, tidak harus seperti itu, kalian tetap sah, yang penting ini itu, kayak gitu. Makanya ketika kita mendengarkan ceramah dari Gus Baha, pengajiannya seperti itu, maka kita itu beribadah, beragama Islam itu rasanya teramat sangat ringan karena berkah keilmuan beliau. Nah, beliau ini dari organisasi NU atau Nahdlatul Ulama. Maka bagi kalian yang berorganisasi NU, jangan ragu dan jangan sungkan untuk menimba ilmu kepada beliau. Beliau ini alimnya juga sangat luar biasa, hafal Al-Quran di luar kepala. Gak cuma hafal Al-Qurannya saja, tetapi juga ayat berserta titik dan komanya. Nah, beliau juga hafal beberapa tafsir Al-Quran, dan beliau ini sangat menguasai Al-Quran. Dan tidak cuma hafal Al-Quran saja, beliau ini juga sangat banyak menghafal hadis. Nah, beliau juga mempunyai ciri khas, yaitu yang tegas, lugas dalam menyampaikan syariat Islam. Beliau itu persis atau mirip dengan Dr. Zakir Naik, Ustadz Zakir Naik. Beliau Ustadz Zakir Naik, kalian tahu sendirilah hafalnya kayak apa Al-Quran, hadis, bukan cuma Al-Quran, hadis dan kitab-kitab di luar agama Islam pun beliau juga menghafalnya. Ustadz Abdul Somad itu ustadz yang alimnya luar biasa, yang hafal hadis ya. Kalau Al-Quran saya kurang tahu beliau hafal Al-Quran atau tidak, tapi yang jelas beliau ini sekolah di hadis ya, khusus pembahasan tentang hadis. Makanya beliau itu alimnya juga sangat teramat luar biasa. Dikit-dikit Al-Quran, dikit-dikit hadis yang dikeluarkan kayak gitu. Makanya ciri khas pelajar pengajiannya itu sangat enak untuk didengarkan. Pengajiannya itu juga sering ada humornya, makanya sangat enak untuk kita terima. Dan beliau ini berorganisasi NU atau Nahdlatul Ulama. Beliau itu alimnya juga luar biasa, selalu menekankan untuk ibadah yang sesuai dengan jalurnya, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Nah, beliau ini gaya ceramahnya juga khas, yaitu tegas, lugas, lempeng kayak gitu. Dan beliau ini bermanhaj salaf atau jamaah
salafi kayak gitu ya. Jadi bagi kalian yang bermanhaj salaf, jangan sungkan untuk menimba ilmu kepada beliau. Nah, inilah beberapa tokoh yang terkenal yang saya sebut. Semoga menjadi inspirasi untuk kita semua bisa mengambil dari ilmu-ilmu beliau, bahwasanya kita itu tidak bisa langsung kembali kepada Al-Quran dan Sunnah kecuali melalui para perantara guru-guru kita. Dan yang saya sebut tadi ya, itu yang menjadi figur utama untuk saat ini, dan masih banyak ustadz-ustadz lain yang sangat alimnya luar biasa. Dan kita jangan sampai melupakan jasa-jasa para kiai kita di desa, karena tanpa jasa-jasa beliau kita juga tidak akan bisa membaca Al-Quran. Makanya kita hormati jasa guru-guru kita, karena tanpa guru kita tidak akan tahu apa-apa. Kita tidak akan tahu Al-Quran dan hadis kecuali melalui perantara beliau. Tetapi perlu kita ketahui bahwasanya beliau-beliau ini juga mempunyai kesalahan, karena manusia itu ma'halal khata' wa nisyan. Jika ada kesalahan beliau-beliau ya harus kita maafkan, kita berusaha memaafkan, dan kita doakan semoga beliau-beliau ini selalu dalam jalan yang lurus, dan semoga menjadi patokan pedoman untuk kita semua. Jika ada kesalahan ya tidak usah kita pakai. Kalau menurut kalian salah, ini salah, ya udah nggak usah dipakai. Yang baik-baik saja, yang bagus-bagus saja, yang benar saja yang kita jalani, yang kita amalkan. Semoga video ini bermanfaat. Jika ada kurang lebihnya dalam saya menyampaikan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Allahumma hdina ala siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.